Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدًا
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba' ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Summa qala Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita berikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Salat bering salam kita kirimkan buat yang besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan, memberikan contoh teladan yang begitu lengkap untuk kita dalam hidup dan kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita semua untuk mencontoh, mengikuti dalam meneladani beliau. Selanjutnya khatib berwasiat dari khatib kepada kita semua, marilah sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mulia si Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa di antara kita. Yang akan mendasari khutbah kita pada siang hari ini, kita ambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat yang ke-9 dan kemudian surat Al-Isra ayat yang ke-23. Yang artinya, hendaklah kamu waspada, hendaklah kamu takut ketika kamu meninggalkan generasi setelah kamu, generasi yang banyak memiliki kelemahan. Khawatirlah kamu kepada mereka, generasi yang lemah tersebut. Maka segera bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata kalimat yang baik-baik. Kemudian kita tambahkan dengan surat Al-Isra ayat yang ke-23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak saudara, pada saat ini kita bangsa Indonesia ini Allah limpahkan rahmat yang begitu banyak. Di antara rahmat yang Allah berikan kepada kita adalah yaitu melimpahnya jumlah generasi muda. Di dalam demografi
kependudukan, dengan banyaknya jumlah pemuda ini, dengan melimpahnya jumlah generasi muda ini pertanda kepada suatu negara tersebut akan masa depannya akan jadi cerah, sesuai dengan apa yang Allah sampaikan kepada kita dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-13 dan 14. Kami akan mengisahkan kepada engkau Muhammad suatu berita besar. Kenapa? Karena membanyaknya jumlah pemuda. Innahum fityah. Mereka adalah para pemuda. Maka dalam ujung ayat itu dikatakan idqamu faqalu. Mereka bisa berdiri gagah dan bisa bicara lantang, dan kemudian mereka memiliki idealisme sehingga mereka mengatakan Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kami tidak akan menyuruh Tuhan selain daripadanya. Ketika jumlah pemuda yang melimpah yang banyak itu, maka itu suatu pertanda bahwasanya ke depan bangsa itu akan menjadi bangsa yang gagah, yang bisa berbicara lantang dan bisa berdiri gagah, dan kemudian bangsa itu akan bisa menunjukkan idealismenya. Karena pemuda hari ini adalah pemimpin di masa datang. Inilah di antara rahmat yang Allah berikan kepada kita, di mana negara ketika suatu masa memiliki jumlah pemuda yang melimpah, maka itu pertanda bahwa ke depan bangsa itu akan menjadi bangsa yang memiliki momen untuk menjadi bangsa yang terbaik. Demikian pula yang Allah sampaikan kepada kita dalam ayat Al-Quran yang telah kita bacakan tadi dan juga telah kita terjemahkan. Namun di samping itu Allah mengingatkan kepada kita, kepada jumlah pemuda yang banyak yang melimpah itu, maka kita juga harus waspada dan hati-hati. Jangan kamu tinggalkan mereka dalam keadaan lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Khawatirlah kamu kepada mereka yang lemah itu, maka segeralah bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata dan kalimat-kalimat yang baik, yang benar. Jangan kamu tinggalkan mereka dalam keadaan lemah. Jangan kamu tinggalkan mereka dalam keadaan banyak kelemahan, di'afa. Karena kalau seandainya jumlah yang banyak itu lemah, tidak berkualitas, maka juga akan menghadirkan bangsa ini juga menjadi bangsa yang lemah dan tidak berkualitas. Ketika kita meninggalkan mereka dalam keadaan lemah pada hari ini, maka ke depan juga kita akan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki kekuatan, pemimpin-pemimpin yang lemah nantinya. Yang jelas dengan jumlah yang banyak itu merupakan potensi bagi kita, merupakan peluang dan ruang bagi kita untuk menghadirkan umat ini menjadi umat yang disegani, menjadi peluang dan ruang bagi kita untuk menjadikan umat ini disegani, menjadi peluang dan ruang bagi kita untuk menjadikan umat ini menjadi umat yang besar, umat yang dianggap oleh umat atau bangsa-bangsa lain. Nah, dengan ayat yang kita baca dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9 tadi, justru juga Allah mengingatkan kepada kita, jangan kamu tinggalkan mereka dalam keadaan lemah. Dan kemudian yang indahnya dalam ayat ini, ketika Allah mengingatkan kepada kita jangan kita tinggalkan mereka dalam keadaan lemah, maka di ujung ayatnya Allah katakan kepada kita, fattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Segeralah kamu bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata kalimat-kalimat yang baik-baik.
Jadi kalau boleh kita fahamkan, kapan hadirnya generasi-generasi yang lemah itu? Kapan hadirnya generasi-generasi yang memiliki banyak kelemahan itu? Kalau kita lihat dalam ayat ini, maka dihubungkan dengan kata qaulan sadida, yaitu kalimat ucapan-ucapan yang baik. Ketika ucapan yang baik, itulah nanti mereka akan baik. Tetapi sebaliknya, ketika mereka mendapatkan kalimat dan ucapan-ucapan tidak baik, maka perasaan itulah mereka menjadi kurang baik. Maka itu mari kita lihat dalam kehidupan nyata kita pada hari ini. Cukup banyak permasalahan-permasalahan yang kita hadapi yang sekarang ini hadir dari kalangan generasi muda kita. Ada di antaranya tawuran misalnya, yang barangkali mungkin untuk kita di Kota Padang ataupun di beberapa tempat yang lainnya, ini menjadi perhatian yang luar biasa bagi kita sekarang ini. Kemudian juga kita menemukan adanya pergaulan bebas di antara mereka. Kemudian juga adanya perilaku-perilaku, sebagian mereka lakukan perilaku kriminal sebahagian di antara mereka. Yang tentu ini semuanya adalah bentuk kelemahan-kelemahan itu. Bahkan kalau kita dengar dari jajaran kepolisian, maka adanya kelompok-kelompok, adanya pasukan-pasukan yang mereka bentuk, yang bermacam-macam namanya. Ada kelompok tengkorak inilah, ada kelompok itulah, yang kadangkala jangankan perilakunya, namanya juga cukup menakutkan bagi kita. Nah, kalau boleh kita cermati terjadinya hal yang demikian, yang tentu ini semuanya menjadi sesuatu yang kita khawatir. Barangkali ketika Allah katakan kepada kita, wal yaqulu qaulan sadida, Allah perintahkan kepada kita untuk banyak kita mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat yang baik-baik. Maka di sana akan menjamin sesuatu yang baik seperti yang dikatakan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23 tadi, bahwa kita harapkan seorang anak nanti ketika memberikan perlakuan kepada orang tuanya, bagaimana mereka dengan mengucapkan kalimat yang baik-baik. Rasulullah mengatakan kepada kita, kalau memang kita ingin anak-anak kita berbuat baik kepada kita, maka berbuat baiklah kita kepada mereka dan berikan contoh yang baik kepada mereka. Tapi dalam kenyataan sekarang ini, kita justru menemukan banyak yang kurang baik, dan itu menyedot perhatian dan anggaran kita yang juga cukup banyak untuk menangani itu. Barangkali kalau boleh kita lihat, jangan-jangan mungkin penyebabnya inilah kita. Kenapa? Karena terlalu banyak hal-hal yang tidak baik, yang kurang baik yang kita ucapkan, yang kita perdengarkan untuk mereka. Mari kita lihat pemberitaan dalam media dewasa ini. Mana yang lebih banyak informasi-informasi yang baik atau yang tidak baik yang kita dengarkan? Mana yang lebih banyak yang kita dengarkan di media-media, katakanlah mungkin elektronik, umpatan-umpatan atau barangkali mungkin kalimat-kalimat yang baik yang sering kita dengarkan? Begitu mudahnya kita untuk mengucapkan kalimat yang tidak baik, dengan kalimat dungu lah, dengan kalimat menyebut nama binatang lah. Dan mari kita lihat sekarang ini di media-media sosial. Coba kita bandingkan mana lebih banyak kata-kata yang positif ataupun juga kata-kata yang tidak positif. Apalagi sekarang ini dengan adanya media sosial yang seseorang itu bisa memberikan umpatan kepada siapa saja, dan kemudian dia posting di medianya.
Maka oleh itu ini kiranya Allah ingatkan kepada kita, wal yaqulu qaulan sadida. Kalau memanglah dalam fikiran kita lebih banyak fikiran-fikiran yang tidak baik, ketika seseorang melakukan yang baik tapi yang tidak baik juga bagi kita komentarnya dengan itu. Ketika seseorang sudah melakukan yang tidak baik, justru yang tidak baik pula komentar yang sering kita dengarkan dengan kalimat itu. Maka usai itu barangkali mungkin sebagaimana yang juga Allah katakan kepada kita dalam Al-Quran, bahwa kepada generasi muda ini tidak cukup dengan hanya kita membiarkan mereka, akan tapi juga dalam Allah katakan kepada kita, hendaklah kita berikan petunjuk kepada mereka. Memang ada peran daripada kita semuanya untuk memberikan, mendidik dan mencontohkan itu semuanya. Mari kita dengarkan di rumah, mana yang lebih banyak yang baik mereka dengarkan atau yang tidak baik. Di tengah-tengah masyarakat, mana yang lebih banyak mereka dengarkan, mereka lihat yang tidak baik atau yang lebih baik. Di media-media dan semuanya. Jadi maka inilah yang disampaikan Allah SWT kepada kita tadi, bahwasanya hadirnya generasi yang lemah itu sangat erat kaitannya dengan wal yaqulu qaulan sadida. Sangat erat kaitan dengan kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Karena yang pertama sekali berfungsi pada diri manusia ini bukan penglihatan, tapi adalah pendengaran. Itu makanya ketika kecil-kecil dahulu, di antara orang tua kita ketika membawa anak-anak berjalan dan kemudian ketika melihat sesuatu peristiwa yang tidak baik, maka ditutup mata anak itu oleh orang tuanya. Jangan lihat ini, kenapa? Karena tidak baik. Ketika ada orang dalam perjalanan atau di sekitarnya ada yang sedang bertengkar, berkelahi, dan kemudian maka orang tua mengingatkan kepada anaknya, ditutup telinganya, jangan dengarkan, tidak baik. Bahkan juga Rasulullah mengatakan, mengajarkan kepada kita, kalaulah suami istri bertengkar satu sama lainnya, maka tidak boleh di depan anak-anak kita. Begitu bagaimana ajaran Islam ini mengajarkan kepada kita agar yang baik-baik itulah yang kita berikan kepada mereka. Kalau ada yang tidak baik, maka jauhkan dari generasi muda itu. Singkir dari generasi muda itu. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi perilaku, sikap, pemikiran dan pemahamannya, yang pada giliran nanti akan mempengaruhi perilakunya. Lima kalau saya itu begitu seriusnya kalau kita lihat ayat yang menyatakan tadi bahwasanya lemahnya generasi itu sangat terkait dengan informasi, pembicaraan, kata-kata yang mereka dengarkan. Terlalu penuh aura ruang kosong di bumi ini dengan kalimat-kalimat yang tidak baik itu. Sudah terlalu banyak lingkungan di sekitar kita ini yang dipenuhi oleh umpatan-umpatan itu. Sudah terlalu banyak lingkungan kita ini memperdengarkan kalimat-kalimat yang tidak mendidik itu. Maka kalau itu kiranya Allah mengingatkan kepada kita dalam ayat ini, kalau memang kita menginginkan bagaimana generasi muda ke depan santun kepada orang tuanya, maka saya itu berikanlah contoh kesantunan itu kepada mereka pada hari ini. Kalau kamu ingin anak kamu berbuat baik kepadamu, maka berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu. Artinya bahwasanya generasi muda sekarang ini sangat tergantung kepada kita generasi tua yang ada hari ini. Kalau kita banyak menghadirkan hal yang tidak baik kepada mereka, mengucapkan yang tidak baik, mencontohkan yang tidak baik, perilaku yang tidak baik, kalimat-kalimat yang tidak baik, maka jangan harap mereka ke depan akan menjadi generasi yang baik sebagaimana yang kita harapkan, yang ketika kita tua nanti maka mereka akan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, yang baik kepada kita, qaulan karimah itu. Tapi kalau seandainya kita tidak mencontohkan itu untuk mereka, kalau seandainya kita tidak memberikan keteladanan yang baik itu untuk mereka, kalau seandainya kita tidak banyak memperdengarkan yang baik-baik kepada mereka, jangan harap ke depan mereka akan mengucapkan dan berperilaku baik kepada kita.
Inilah sesungguhnya Allah ingatkan kepada kita. Ini sesungguhnya harus menjadi perhatian kita. Maka kalau itu Bapak Saudara sidang jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita perdengarkan yang baik-baik di rumah tangga kita untuk mereka. Kurang-kurangilah kata-kata, ucapan-ucapan yang tidak baik kepada mereka. Mari kita lihat dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Betapapun marahnya Rasulullah kepada seorang, maka tidak pernah kita mendengarkan Rasulullah keluar kata-kata yang tidak baik dari mulutnya. Keluar kata-kata binatang dari mulut beliau. Tapi sekarang ini tidak jarang di tengah-tengah kita justru ketidaksenangan kepada seseorang, justru sangat sering kita dengarkan kalimat-kalimat yang menyebutkan nama binatang, seolah dari mulutnya itulah kebun binatang. Karena perlu diketahui juga bahwasanya apa yang kita ucapkan itu sekaligus doa untuk generasi muda kita dan untuk lingkungan kita. Itu pula makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau ada orang berbuat tidak baik kepada kita, maka tidak boleh kita balas dengan tidak baik. Justru kita doakan kepada mereka. Kenapa? Karena ketika kita sumpahi mereka dengan kalimat yang tidak baik, maka justru itu kembali kepada kita yang membuat dan mengucapkan kalimat tersebut. Maka memang kita perlu hati-hati dan waspada dengan kata-kata dan kalimat-kalimat kita. Maka oleh itu, hadirkan banyak kebaikan di rumah tangga kita. Demikian juga di sekitar kita. Hadirkan juga banyak kebaikan-kebaikan di sekitar kita. Fikiran-fikiran yang baik, ide-ide yang baik, ucapan-ucapan yang baik, dan kalimat-kalimat yang baik. Dan kemudian juga itu pula lah makanya ketika kita melihat suatu tontonan, dampingi generasi muda kita. Kenapa? Karena nanti apa yang dia lihat, dia tonton itu akan mempengaruhi perilakunya, akan mempengaruhi sikapnya. Maka oleh itu, ketika Allah mengatakan wal yaqulu qaulan sadida, ketika suatu saat kita nanti akan mengharapkan bagaimana anak generasi muda kita mengucapkan kata-kata yang baik kepada kita, maka oleh itu pada saat hari ini mari kita berikan contoh teladan ucapan yang baik-baik untuk mereka. Wal yaqulu qaulan sadida. Mari kita berikan lingkungan yang baik untuk mereka. Mari kita berikan dan kita perdengarkan kalimat-kalimat yang baik-baik untuk mereka. Karena ketika terlalu banyak yang tidak baik yang mereka dengarkan, maka itulah yang akan mempengaruhi pikiran mereka, perilaku mereka, ucapan mereka, dan juga tindak tanduk mereka. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Maka mari kita perbanyak untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan di rumah tangga kita, di masyarakat kita, ataupun juga di mana kita berada. Mudah-mudahan ini semua akan berdampak positif kepada generasi muda yang ada di sekitar kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fadzal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qarib mujib da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina ila siratim mustaqim. Allahumma hdina ila siratim mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, pada siang hari ini kami menahan tangan kepadamu ya Allah. Berkenan Engkau mengabulkan permohonan permintaan kami ya Allah. Kami menginginkan bagaimana generasi-generasi yang kami miliki hari ini menjadi generasi yang terbaik di masa depannya ya Allah. Maka oleh itu berkenan Engkau membimbing kami untuk mencontohkan kebaikan-kebaikan untuk mereka ya Allah. Berkenan Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk memberikan teladan yang terbaik untuk mereka ya Allah. Berkenan Engkau memberikan bimbingan kepada kami agar kami senantiasa menghadirkan pemikiran-pemikiran yang terbaik untuk mereka ya Allah. Karena ketika kami menghadirkan pemikiran, ucapan, kalimat yang terbaik untuk mereka, mudah-mudahan ke depan mereka juga akan menghadirkan yang baik untuk dirinya, yang baik untuk masyarakatnya, yang baik untuk orang tuanya ya Allah. Ya Allah, berkenan Engkau memberikan bimbingan kepada kami agar memberikan kekuatan kepada kami untuk memberikan perhatian yang terbaik kepada generasi muda hari ini ya Allah. Karena kami sadar bahwasanya pemuda hari ini adalah pemimpin di masa datang ya Allah. Mereka lah yang akan menjadikan umat ini terhormat depan umat-umat yang lainnya nanti ya Allah. Di tangan mereka lah nanti bangsa ini menjadi bangsa yang terhormat di hadapan bangsa-bangsa yang lain ya Allah. Maka kalau saya itu berikan kekuatan kepada kami untuk membimbing mereka dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah, kepada Engkau kami bermohon dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Berkenan Engkau mengabulkan permohonan dan permintaan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fas'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.